Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham TOWR ya, atau Sarana Menara Nusantara ya. Ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 tanggal 1 Mei. Hari ini tanggal 14 Mei, kemarin hari Jumat harganya turun 2,97 menjadi 980. Perusahaan ini masih memiliki corporate action ya, dan corporate action-nya adalah dividen di mana come date-nya itu besok teman-teman ya, besok hari Senin tanggal 15 Mei. Artinya kalau teman-teman besok membeli saham ini dan closing dan dijual besoknya itu teman-teman tetap akan mendapatkan dividen per lembar sahamnya 18,1 yang akan dibayarkan tanggal 31 Mei 2023 ya. Oke, sekarang kita akan cek kinerja harga sahamnya. Kalau kita cek teman-teman ya, jangka panjang ini cukup oke ya, 3 tahun ini naik, kemudian 1 tahun ini di harga nggak kemana-mana. Kemudian kalau kita lihat 6 bulan ke sini lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Hanya 1 bulan terakhir ini sudah naik 7,1%. Harga tertinggi itu di 12,95 setahun terakhir dan terendah di 8,70. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham TOWR ini dari 4 analisa ya. Yang pertama dari fundamentalnya, kita akan cek kinerja gambaran umum perusahaan dan kemudian kinerjanya secara umum saja. Kemudian dari seasonality ya, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bendarmologi apa yang terjadi setahun terakhir, perpindahan sahamnya dari siapa ke siapa. Kemudian di month to date bulan Mei ini ya, dari tanggal 1 sampai 14 Mei seperti apa. Ya, kemudian dari teknikal kita akan cek ya, akan analisa kira-kira harga sahamnya akan ke depannya kemana. Oke, seperti biasa kita akan kenali dulu ya gambaran umum perusahaan ya teman-teman ya. Jadi Sarana Menara Nusantara ini itu perusahaan yang fokus utamanya adalah investasi ke perusahaan yang memiliki spesialisasi dan kepemilikan dan pengoperasian lokasi menara untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel ya. Perusahaan komunikasi nirkabel itu ya ini ya, sekarang sudah nggak banyak yang sudah nggak eksis ya. Yang sekarang yang eksis hanya Telkomsel, XL, Indosat, sama Tri. Ini juga sudah merger dengan Indosat. Ya, ada Telkom, Telkom Fleksi juga sudah masuk ke Telkom ya. Asia sudah nggak ada, Smartfren masih ada, Axis sudah join dengan XL. Ya, Smart ini juga sudah join sama Smartfren ya, dan Sampurna ini saya nggak tahu masih ada apa enggak ya teman-teman ya. Oke, listing di bursa 2010 dengan IPO price-nya 1050. Ini pernah stock split 2 kali ya, 1:10 dan 1:5. Jadi kalau teman-teman kira beli IPO-nya di harga 1050 waktu itu dan sampai hari ini nggak diapa-apain ya, habis beli disimpan ya, berarti sekitar 13 tahun itu naik 46 kali lipat ya. Kira-kira seperti itu gambaran dari sahamnya ini. Nah, ini secara singkatnya perseroan ya, tadi berdiri 2008 ya, membangun menara BTS ya, mengakuisisi juga ya. Jadi BTS-BTS yang dimiliki oleh operator itu XL itu di apa dibeli kira-kira teman-teman ya. Ya, ini terakhir Juni 2022 data dari Public Expose ya, sudah mengoperasikan 29.263 menara dan terakhir tutup tahun 2022 sudah 29.794, jadi naik terus teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti itu gambaran umum perusahaannya. Sekarang kita akan masuk ke kinerjanya ya. Ini akan saya buat 2 tahunan dan kuartalan karena ini yang tahunan saya juga belum pernah bahas. Ya, untuk pendapatannya ini kalau kita lihat ya jangka panjang naik terus teman-teman ya, karena memang bisnis seluler di Indonesia ini bisnis yang bagus ya. Kenapa? Karena jumlah penduduknya bertambah terus meskipun ya apa, harganya masih kurang sehat ya, karena dari pemerintah memang menargetkan hanya ada 3 operator supaya sehat persaingannya ya, harganya nggak hancur lebur. Dulu banyak sekali ya, persaingannya nggak sehat. Nah, sekarang akan dibuat 3 dan saat ini masih ada 4. Jadi kira-kira mungkin ada satu lagi yang harusnya merger kalau sesuai dengan idealisme dari pemerintah teman-teman ya. Dan ini adalah yang menyewakan ya, tentu saja akan subur ya karena jumlah penduduk akan bertambah, ekspansi terus ya. Sewa menara tentu saja akan ada terus ya selama apa operator ini ada teman-teman ya.
Untuk laba kotornya ini juga naik terus ya secara tahunan ya, bagus. Laba usaha juga naik terus, namun laba bersihnya ini naik sih, cuman yang dulu ini cenderung fluktuatif ya. Ya, sekarang sudah mulai stabil, naik sesuai dengan pendapatannya. Jadi ini jangka panjangnya oke teman-teman ya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya juga ini naik ya, beban pokok penjualannya naik ya, dari dulunya cuma 22%, sekarang 26, beban usahanya turun ya. Kemudian ada beban lain-lain ini kalau saya cek eh, beban keuangan ya, jadi beban bunga ya teman-teman ya. Untuk laba bersihnya tentu saja akan tergerus karena beban bunganya bertambah besar teman-teman ya. Ini adalah kinerja kuartal 1 ya. Jadi kuartal 1 ini tembus lagi ya, pencapaian tertinggi lagi ya dibandingkan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini masih bertumbuh terus ya. Untuk laba kotornya juga sama, laba usahanya juga sama. Sayangnya laba bersihnya ini turun karena tadi teman-teman ya. Karena ada beban bunga yang meningkat di kuartal 1 2023 ini ya. Nah, kalau kita cek di sini meningkat ya dari kuartal 1 2022 ke kuartal 1 2023 ini ya. Naik beban pajak penghasilan. Penghasilan beban lain-lainnya naik teman-teman ya. Ya, ini naik 30% sehingga menggerus laba bersihnya ya turun. Nah, ini adalah kinerjanya teman-teman ya. Kalau pendapatannya ini naik 9,4%, kemudian laba kotornya naik, laba usahanya naik, sayangnya laba bersihnya ini turun ya. Oke, untuk valuasinya sendiri kalau pada saat video ini dibuat itu price to book value ada di 3,29 dan PER-nya ada di 16,61. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang ini untuk PBV memang ya biasanya diperdagangkan di harga PBV segitu teman-teman ya. Jadi bukan harga yang di bawah atau di atas tahun-tahun sebelumnya, ini rata-rata kira-kira teman-teman ya. Untuk PE ratio-nya juga sama ya, sejak 2015 ini memang di sini-sini terus PE ratio-nya ya teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri sebenarnya cukup tinggi ya, 22%, namun sayangnya karena kita bayarnya di PBV 3,29, sehingga earning yield-nya kita itu 6,68% setahun. Jadi kira-kira kalau kita beli di harga saat ini, ya, itu akan menghasilkan return ke kita ya sebagai pemegang saham yang membeli di harga saham saat ini itu adalah 6,68%. Jadi jika perusahaan membagikan dividennya 100%, maka kita akan mendapatkan yield 6,68% kalau baginya 100%. Nah, ini kira-kira ya untuk dividennya tadi nyambung ini rutin bagi dividen teman-teman ya, rutin bagi dividen. Terakhir yieldnya ini 2,46% total dari 2022 ya, di mana sudah dibagikan satu interim, yang satunya ini sisanya akan dibagikan come date-nya besok teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli besok ya jangan dijual besok ya, ditunggu dulu itu teman-teman nanti di akhir bulan akan mendapatkan dividen 18,1 per lembar saham ya, dengan yieldnya 1,85% ya. Jadi ini yang dibagikan cuman sekitar berapa ini ya, 18,1 ini belum diupdate ya yieldnya ya. Jadi kalau tadi earning yieldnya 6%, kalau dibagikan 100% 6,68, kalau dibagi 50% 3 persenan kira-kira seperti itu ya. Jadi ini mungkin sekitar 30% ya teman-teman, 35 persenan ya. Nggak tahu, ini saya nggak hitung ya teman-teman ya, ini belum update ya, karena besok baru mulai ya. Oke, ini adalah seasonality-nya teman-teman ya. Untuk seasonality-nya, kalau kita lihat di sini potensi di bulan Mei memang kecil ya, cenderung turun. Ya, cenderung turun, apalagi nanti ada come date ya biasanya akan turun lagi. Nah, nanti bulan Juni baru akan mantul naik dan Juli akan mantul naik lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ambil dividen ya sebenarnya sudah oke ya karena eh, tahun ini aja teman-teman ya di year to date ini aja sudah minus 10,9%. Ya, jadi teman-teman itu posisinya lebih menang dibandingkan mereka yang belinya di awal Januari ya, mereka sudah negatif 10%. Ya, teman-teman beli di sini pasti akan turun lagi ya, karena come date biasanya turun. Namun Juni ini potensinya untuk naik cukup besar ya, dan Juli. Ya, jadi kalau teman-teman beli besok, dapat dividen. Kalau Juni naik ya teman-teman, untungnya double ya, dapat dividen plus dapat capital gain. Ya, tapi ya nanti kita lihat analisa selengkapnya yang lengkap teman-teman ya. Ini dari seasonality aja ya, Juni dan Juli potensinya naik. Nah, untuk Bandarmologi ini cukup banyak ya teman-teman ya pemilik sahamnya.
ya, dan di sini juga ada mungkin kesalahan ya teman-teman. Ini harusnya nggak 37,5% kan? 37,5% ini itu masyarakat. Tadi saya sempat bingung buat mencari data ini ya. Mestinya Ferdinandus Aming Santoso ini hanya punya 0,213%. Di sini juga sudah ada ya. Jadi ini ada kesalahan ya, di RTI juga salah juga sama. Saya nggak tahu yang salah yang sumber datanya atau aplikasinya. Yang jelas saya baca di laporan annualnya ini nggak sampai 37,5%. Ya, untuk jumlah pemegang sahamnya kalau kita lihat di sini itu nambah teman-teman ya, jumlah orangnya bertambah. Ya, jumlah orangnya bertambah dari 23,8 ribu, 23 jadi 25.700 ya teman-teman ya, bertambah dan terutama di bulan April ini. Kemudian untuk partisipasi asing di saham ini tinggi teman-teman ya. Jadi kita bisalah follow investor asing di saham ini ya. Dan kalau kita lihat ini asing memang sedang buang barang teman-teman ya. Baik di kuartal 4 2022 maupun di 2023 ini masih buang barang ya. April sempat beli namun ini dibuang lagi di Mei. Ya, jadi karena partisipasi investor asing di sini tinggi ya, eh, saya memutuskan untuk mengikuti investor asing ya. Kenapa? Karena nanti ada lokal juga besar ya. Jadi di sini saya akan menggunakan acuan investor asing teman-teman karena partisipasinya tinggi. Oke, ini adalah detailnya teman-teman ya untuk perpindahan saham selama setahun terakhir dari April 22 ke April 23. Ya, ini jumlah yang beredar yang berdagangan 25,4 miliar ya. Jadi cuma yang ada di masyarakat dan di sini teman-teman ya. Untuk ini sepertinya enggak ya. Ini dan ini kayaknya enggak ya. Sisanya yang di masyarakat ini yang beredar yang diperdagangkan. Kalau kita lihat ya, kenapa saya mengacu ke investor asing karena tadi partisipasinya tinggi dan sebelumnya di tahun sebelumnya investor asing adalah penguasa stok, penguasa supply di sini dan April 2023 meskipun sudah berkurang banyak namun masih menguasai di atas 50%. Jadi saya masih mengacu ke investor asing di saham TOWR ini ya. Namun kalau kita lihat secara detail ya, secara detail, kalau kita lihat investor asing jelas tadi kelihatan sekali ya, sedang distribusi besar-besaran ya. Di sini sudah kelihatan ya, distribusi ya. Ya, kita lihat siapa yang mendistribusi. Kalau kita lihat ya, ternyata penguasa supply di bulan April 2022 itu ada reksadana asing dan lembaga keuangan asing ya, plus dana pensiun yang besar ya, tiga besar di investor asing. Ya, dan ketiga-tiganya ini buang barang teman-teman secara masif setiap bulan. Ya, kalau kita lihat ini setiap bulan ya, turun terus ya. Jadi bukan satu kali buang tapi buang secara berkelanjutan. Ya, untuk IB ini naik turun ya. Buang, beli lagi, buang, beli lagi ya. Jadi lebih smooth buangnya naik turun naik turun. Untuk dana pensiun ini juga jual 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 nih beli, kemudian jual lagi, jual lagi, jual lagi, jual lagi ya. Jadi sedang ini corporate juga mau mengurangi ya, mungkin mau dihabisin apa enggak tahu ya. Ini mulai buang buang buang, namun ini sudah mulai flat ya, beli sedikit ya. Ya, jadi ini investor asing memang lagi buang barang ya, lagi buang barang dan yang nampung siapa kan pertanyaan gitu. Ternyata yang nampung bukan investor retail lokal teman-teman ya, karena investor retail lokal juga buang barang ya. Jadi ini ada uang besar lainnya yang mengakumulasi barang yang dibuang oleh investor asing dan kalau kita lihat di sini ada dua teman-teman yang paling dominan adalah lokal corporate 9,27 meskipun ini hanya satu kali ya, hanya satu kali di sini teman-teman, kemudian dia flat ya, namun nilainya cukup besar ya 9,27 dan kemudian satu ini yang rutin ya, rutin setiap bulan ini sejak ini April, Maret, Februari, Januari sejak 2023 ini rutin untuk membeli ya teman-teman ya, ada asuransi yang nambah. Untuk corporate ini tidak akumulasi secara berkelanjutan ya. Nah, jadi biar nggak bingung, ini tetap distribusi ya teman-teman. Kita akan follow atau mengacu kepada investor asing ya selama dia partisipasinya tinggi dan supply-nya memang dominan ya. Oke, ini lebih detailnya untuk saham TOWR ya, perpindahan sahamnya. Jadi sedang dibuang barang oleh pemilik supply, namun ada yang nampung, dan yang nampung juga uang besar ya, bukan investor retail lokal ya. Jadi investor retail lokal tadi secara jumlah orangnya bertambah, namun secara kepemilikan turun ya, kepemilikannya turun teman-teman. Jadi
eh apa yang pemegang saham individual yang pegangnya besar-besar ini lagi pada buang barang. Namun banyak investor retail kecil-kecil yang masuk yang baru yang mungkin pembeliannya nggak terlalu signifikan ya, namun menambah jumlah investornya. Nah, bagaimana untuk tanggal 1 Mei sampai 12 Mei? Kalau kita lihat di sini secara broker summary eh kelihatan sedang big accumulation ya, big accumulation. Namun sekali lagi supaya nggak bingung, tadi saya tetap mengacu kepada investor asing ya. Kalau investor asing tadi jelas sedang distribusi ya di bulan Mei ini ya, sedang distribusi juga ya. Nah, ini memang membingungkan kan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bilang wah ya ini sebenarnya akumulasi ya silahkan ya. Tapi saya tetap mengacunya kepada investor asing karena tadi ya partisipasinya tinggi dan dia masih menguasai supply. Oke, kemudian untuk teknikalnya sendiri kalau kita lihat ini sedang ranging ya, sedang ranging ya. Saya bilang ranging karena memang ini kalau ngelihatnya dari 2022 awal sampai sekarang ya harganya sebenarnya nggak kemana-mana ya. Di 885 sampai 1250 aja. Ya nggak naik terus-menerus, nggak turun terus-menerus juga. Ya cuman ini dalam ranging ini memang sedang membentuk pola downtrend ya dari resisten paling atas sedang menuju ke titik support yang bawah ya. Ini sudah menembus ke paling bawah kemudian dia memantul naik ya. Nah kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Karena ini sedang ada perpindahan ya ada perpindahan dari uang besar investor asing ke uang besar lokal ya kemungkinan dia harganya nggak akan kemana-mana ya nggak akan kemana-mana selama apa selama yang menampung eh, barang yang dibuang oleh investor asing adalah uang besar ya namun kalau yang menampung adalah investor retail lokal maka dia akan jebol ke bawah teman-teman ya namun karena ini yang menampung adalah uang besar lainnya ya harapannya bisa membalance supply demand-nya membalance supply-nya sehingga harganya ya ranging aja di sini ya. Nah, kemungkinan ya dia akan turun lagi di sini ya, turun ke 950, kemudian dia akan naik ya. Nah, akan naik, turun lagi ya kira-kira seperti ini ya, masih ranging ya. Nah, ini sih prediksi ya, kemungkinan dia akan kembali lagi ke resistennya di 1250 bisa aja ya, teman-teman ya. Tergantung nanti kuat-kuatan mana antara supply dan demand-nya ya, antara investor asing yang buang barang lebih ngebet yang buang barang atau lebih ngebet yang mau beli barang ya. Oke. Ini apa transaksi per harinya cukup besar ya 25,9 M per hari. Dan kalau kita lihat tadi dicocokkan dengan Mei ya, Mei ini kan pasti akan turun ya karena ada dividen come date ya. Nanti bulan Juni dia akan naik ya. Bulan Juni tadi seasonality juga nyambung ya akan naik. Juli juga akan naik potensinya ya. Ya, jadi ya kemungkinan besarnya seperti ini teman-teman ya. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Tadi kalau kita cek secara fundamental ya, kinerja jangka panjang tahunannya itu naik ya, tembus all time high di tahun 2022. Kemudian kuartal satunya, oh ini sorry ini salah nih, ya, naik juga teman-teman ya. Kuartal satunya naik juga nih ya. Saya salah, saya ganti aja, sorry. Saya ganti aja biar nggak salah ya. Ini saya lupa ganti ya. Naik ya, tadi juga tembus all time high. Ya, tembus all time high juga. eh Kemudian untuk kinerja jangka pendeknya tadi naik juga ya, tembus all time high sama dengan yang ini. Kemudian evaluasi masih terbilang mahal karena earning yield-nya di bawah 10% dan ini rutin bagi dividen. Ya, untuk yield-nya untuk tahun ini sudah terlihat tadi kalau teman-teman belinya besok ya, sorry, ya besok pagi dan harganya belum naik atau turun. Kalau turun berarti yield-nya akan tambah besar. Kalau naik berarti yield-nya akan turun ya. Kalau di harga saat ini ya yield-nya 1,85% dan pasti akan turun harganya di bulan Mei ini ya. Pasti akan turun. Nah nanti di Juni seasonality, sorry ya, saya nggak bisa bilang pasti ya. Pasti akan turun ya. Kemungkinan besar akan turun ya karena come date ya. Nah, nanti Juni potensinya untuk besar naik teman-teman ya. Saya kalau bilang pasti seolah-olah saya tahu ya. Enggak ya, itu kemungkinan besarnya akan turun ya. Untuk seasonality potensi naiknya ada di Juni dan Juli tadi sudah disebutkan. Untuk bandarmologinya tadi sesuai dari yang sudah saya jelaskan bahwa saya mengacu ke investor asing ya.
Dari April ke April sedang distribusi dan 1 sampai 14 Mei sedang distribusi. Namun kalau mengacunya di luar asing ya, di luar asing itu sebenarnya sedang akumulasi dan 1 sampai Mei juga secara broker summary sedang akumulasi. Kalau mengacunya di luar investor asing ya. Silahkan teman-teman mau memilih yang mana ya. Untuk teknikal sendiri sedang ranging di 885 ke 1250 ya dan saat ini memang sedang tadi kemarin membentuk pola downtrend ya, namun karena ini ranging kemungkinan dia akan memantul kembali ke arah resistensi ya. Dan terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham TOWR. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli saham TOWR atau menjual saham TOWR ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa saham TOWR. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.